Siapa duluan? Saya Pak Nggak, Haji, deh. langsung ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana caranya menghilangkan takut ulat? Ulat Pak Haji, bukan ular, ulat. Caranya gimana supaya nggak takut ulat? Iya. Ibunya mesti makan ulatnya dulu, ulatnya digoreng. Ulatnya digoreng, terus ibu makan. Nah, ibu jangan kasih tahu yang mau ngasih makan itu, jangan. Nanti setelah udah ketelan, misalkan ibu bikin martabak tuh, di dalam telurnya kasih ulat, nggak apa-apa. Saya sendiri Pak Haji yang Ya nanti ibu bilang sama orang, gue takut ulat. Kata Pak Haji, gue suruh makan ulat tapi gue takut. Bisa gak lo bikin makanan jangan kasih tahu gue, tahu-tahu gue makan setelah udah masuk ke dalam perut tuh ada ulatnya, nanti nggak takut. Oh iya. Jadi orang kasih tahu, nanti kan dia bikin martabak tuh. Nah gantinya ada ulatnya digoreng, gantinya daging, nanti dimakan sama kamu. Oke. Pas udah makan udah ketelan kira-kira 1 jam baru kita ngomong, kamu tadi tahu gak makan apa tuh? Makan martabak. Iya, dalamnya apa isinya? Daging, bukan ulat. Masa mau dikeluarin nggak bisa kan? Nah lama-lama kamu berani sama ulat. Iya. Begitu. Jadi kayak orang tuh dijorokin. Oh iya. Kalau nggak dijorokin nggak bisa. Iya. Ji gimana sih Ji? Caranya ini nah, dijorokin aja. Nanti kamu berani sama ulat. Iya. Pak Haji, Ya. maaf, ulatnya yang saya takutin atau yang bisa dimakan itu, yang apa namanya? Ada Yang ulat- bisa dimakan. Oh iya, iya, iya. Yang bisa dimakan, yang nggak bisa, misalkan ulat bulu ya jangan, takutnya nanti alat kelamin kamu gatal. Nanti yang repot saya juga, mesti kukur-kukur. Oke. Ulat yang Iya, bisa Pak Haji. dimakan, jadi Oh, kalau iya. ulat bulu jangan dimakan, Ya. taruh di alat kelamin kamu, biar nanti berkembang. Ya, Yang kedua Pak Haji, anak saya takut dengan kucing. Ini caranya bagaimana? itu tadi lagi tidur taruh kucing. Nanti kan dia pas bangun pegang-pegang lama-lama ntar berani sama kucing. Gitu. Sama, saya juga takut kucing, Bu. Tapi kucing saya di rumah banyak banget. Makanya anak saya kalau minta sesuatu bawa kucing aja pasti saya kabulin. Oke. Saya takut kucing. Tapi di rumah kucing saya mahal harganya, 150 juta, 200 juta. Alhamdulillah. Ada Maine Coon, ada British, kucing mahal-mahal. Iya. Ada 26 ekor. Subhanallah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa tidur sama kucing, Bu. Oh iya. Nanti kan anak ibu langsung kaget, nanti dia berani. Iya Pak Haji. Ya, Yang terakhir, gimana caranya menghilangkan bau mulut Pak Haji? ditabok mulut lo. Gampang lah. Sekarang lo makan jengkol. Mau ngilangin bau jengkol, kamu makan pete. Ya enggak lah, nih makan gini nih. Ya berarti kan di perut kamu kan ada asam lambungnya tuh yang nggak bagus. Ya minum, makan itu apa namanya, jus kurma, dimakan jus kurma. Gitu. Iya. Kalau mau ini ya makan permen. Tapi kalau mau jangka panjang itu kan dari asam lambung. Iya. Asam lambung kamu makan itu. Kalau Jus yang pengen kurma. mau cepet ya minum itu susu kambing. Jadi kamu minum susu kambing, Iya. nanti mulut kamu bau kambing. Mbeh. Enggak lah, itu minum susu kambing. Asam Iya. lambung. Jadi nggak bau. Iya, seharinya berapa kali Pak Haji? Hah? Minum susu kambingnya atau minum jus? Minum susu kambing Sehari? atau minum jus kurma, Iya. jus itu. Umur kamu berapa? 58. Nggak sampai 58 hari. Kadang 4 hari sembuh, 5 hari sembuh. Sehari berapa kali Pak Haji? 3 kali. Oh iya. 200 mili. Iya. Manjur. Iya. Ya. Terima kasih Pak Ya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Syukron Maun Pak Haji dari Sawangan. Sawangan. Iya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya belum istiqomah. Kadang yang sholat bangun malam itu Mau istiqomah. pengennya istiqomah malam ini bangun, malam besok enggak, bangun jadi belum istiqomah. Gak apa-apa, kan itu masih latihan. Iya. Gak apa-apa. Besok bangun, lusa enggak apa-apa. Besok bangun, lusa enggak apa-apa.
Iya. Biasanya orang yang istiqomah tuh karena udah kepentok, rumahnya mau dilelang, mau disita, baru istiqomah. Memang mesti begitu bos. Selama lo belum mentok belum bisa. Ini kalau belum mentok bos, nggak balik. Kayak mobil-mobilan yang ada baterainya, kalau dia belum mentok, dia nggak bakal balik. Masih aja ke dalam muter-muter. Makanya anak saya bilang ini, papa, mobil aku masuk kolong tempat tidur, papa. Tenang sayang, nanti kalau udah mentok, nanti itu mobil keluar lagi. Kok papa tahu? Kan papa pernah kepentok. Jadi gue pernah kepentok bos. Waktu itu gue jadi direktur di bank, jadi direktur di bank. Kenapa gue meraktekin ilmu RD? Karena gue kepentok, kelilit utang 2 miliar. Debt collector nungguin gue 6 orang di bawah. Posisi boleh direktur, tapi ditungguin sama ambon-ambon. Coba bayangin bos, pakai dasi keren direktur bos, tapi gue punya utang. Di situ gue baru bangkit. Gue praktekin bangun jam 00, senyuman di pagi, tahajud baca Quran. Bangun jam 00, akhirnya utang gue lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Di root gue turun. Ada apa tuh, ada orang Ambon di bawah. Itu Pak Haji Dwi Susanto, salah satu direktur kita punya utang. Ya udah dilunasin bos. Terus gue dipanggil, udah gue lunasin Ji. Oh ya udah, alhamdulillah. Gimana gue bayarnya? Udah nggak usah bayar. Cuman saham lo gue turunin. Saham gue diturunin, nggak bayar. Jadi lu nunggu kepentok dulu bos. Ntar kalau mau dipenjara, baru lo tobat. Jadi selama belum dipenjara lo belum ditobat. Begitu bos. Jadi lo harus maksain, istiqomah. Jangan nunggu kepentok dulu. Gimana caranya? Gue harus bangun jam 00. Umur lo kan udah tua. Umur lo udah berapa? 52. Iya. Udah punya Robicon belum? Belum, baru Harusnya udah punya. Jadi lo paksain, gue harus punya Robicon. Kayak gurunya Haji Dwi Susanto. Gue harus punya Robicon. Gurunya aja punya Robicon, gue harus punya Robicon. Nanti lo maksa. Gue harus punya Toyota Alphard 2, hitam genep putih ganjil. Gurunya aja punya Alphard 2. Boro-boro beli, nggak beli, dikasih. Robicon nggak beli, dikasih. Nanti lo maksa. Gua harus punya mobil Land Cruiser. Gurunya Haji Dwi Susanto punya mobil Land Cruiser terbaru. Lalu begitu juga. Gua harus punya Jeep Mercy GL 400. Haji Dwi Susanto punya Mercy Jeep GL 400. Lalu paksain. Haji Dwi Susanto punya Pajero Sport Dakar terbaru hitam 3. Tuh lo lihat di bawah ada 2, satu lagi di rumah ada 3. Lo juga begitu. Lo jangan kalah sama Haji Marco. Haji Marco kontrakannya 21 pintu, rukonya 15. Lo udah umur 52. Mau sampai umur berapa lo begini terus? Ganteng enggak, jelek iye. Tinggi enggak, pendek iye. Putih enggak, hitam iye. Sampai kapan? Ayo bangkit. Ji, biar gue cepet kaya raya gimana Ji kalau gue nggak bangun jam 00? Lo telanjang bulat di perapatan. Ada lagi? Saya mau jual aset Pak Haji, gimana? Apa? Pak Haji? Mau jual aset. Mau Jual aset. salah tempat. Lo nggak di sini, nggak pernah gue ngajarin jual aset. Lo berubah di tempat lain. Di sini nggak ada. Tanpa bayar, tanpa jual aset. Terus lo mau jual aset, gue ajarin. Kayaknya gue orang blow on kali ya. Nggak ada. Mau jual aset apa? Tanah Pak Haji. Kenapa dijual? Pengen pergi haji. Nggak usah. Udah lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nggak usah jual aset. Nanti aset lo harganya mahal. Nanti aset lo buat anak cucu. Lo paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Nanti kebayar. ONH-nya ONH plus, bukan ONH abal-abal. Amin. Berapa bayarnya? 1M. ONH plus, bayar sekarang, berangkat sekarang, 1M. Di mana? Maktur. Travelnya namanya maktur. Udah nggak usah pakai bayar haji abal-abal. Gue nggak setuju. Apaan tuh? Mesti yang maktur. Tapi lo mesti baca Quran 12 juz. Saya baru 7 juz Pak Haji. Baru 7 juz semalam, belum sampai 12. Ya lo karetin dong alat kelamin lo.
karetin. Atau lo ambil ayam kalkun, suruh matokin alat kelamin lo biar 12 juz. Iya. Maksa bos harus 12 juz. Gue nggak setuju. Kalau lo mau jual tanah, udah nggak usah berobat ke gue nggak mau. Buat apa? Ntar kalau apa-apa lo jual, lama-lama lo jual alat kelamin lo, pasti. Saya obral alat kelamin saya bisa dibikin tempe dadar, tempe gulung. Udah nggak usah baca Quran, mau gak? Mau sih. Iya, baca Quran. Gue maunya lo nanti 2025 berangkat ONH plus. Amin. Kalau bisa semuanya yang ada di ruangan ini. Amin. Iyalah, pakai travelnya Maktur. Bayarnya berapa? 1 M. Amin. Itu. Amin. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Karliani dari Purwakarta, Pak Haji. Ya. Yang pertama mungkin minta doanya untuk kesehatan saya, jasmani dan rohani. Dan yang kedua ingin lunas hutang piutang. Maksudnya sehat jasmani dan rohani, pertanyaan pertama. Ya. Lo tinggal mandi jam 00. Gue belum pernah denger tamu gue yang mandi jam 00 penyakitan, hampir nggak ada. Baru satu malam tadi, Pak Haji. Saya lihat di YouTube Pak Haji, baru belum seminggu ya sudah. Ya udah ditelatenin aja. Jadi kalau orang mau nggak penyakitan, apakah dia ada diabetes, saraf kejepit, asam urat, sakit apalah bahasanya. Orang yang mandi jam 00 tidak ada penyakit, nggak ada, sehat. Contohnya Cristiano Ronaldo, Haji Marco. Haji Marco tuh gulanya 500 gulanya. Setelah dia mandi jam 00, sekarang gulanya 150. Nah, jadi bangun jam 00. Pertanyaan kedua apa? Ingin melunasi hutang piutang. Kalau lunas utang piutang kan banyak cara. Lo mau ML sehari 3 kali bisa. Lo mau bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz bisa. Lo mau sedekah ekstrim bisa, pilih aja yang mana. MLG sehari 3 kali, oke. Lo yang ML, lo yang seneng, gue yang ngaceng. Repot. Ada lagi? Ya yang ketiga ya ingin tajir melintir kayak meroket kayak Pak Haji. Ya lo gitu. sesuaiin dulu muka lo. Nggak ada orang kaya raya kayak muka lo. Hampir nggak ada. Lo kaya raya nggak bisa. Muka lo diperbaikin dulu. Iya. Disesuaiin dulu ibadahnya. Pak, kenapa tamu-tamu RDAI kok nggak kaya raya tajir melintir? Karena kalau dia mau keluar duit mikir. Karena duit masuk nggak mikir. Tahu ada aja rezeki. Tapi giliran keluar mikir. Salah satunya apa? Jatuh tempo STNK. Udah mikir. Duh, besok jatuh tempo. Jatuh tempo bayar listrik tanggal 20 tuh mikir. Nah, coba lu jangan mikir, lu masih banyak mikir, Bos. Ya, masih banyak mikir ya. Nggak boleh. Gimana caranya supaya nggak mikir? Colek alat kelamin lo, taruh di jidat. Taruh di jidat. Kalau sampai tawon banyak, udah lu berarti nggak mikir. Colek. Nanti kan tawon banyak tuh. Jadi nggak boleh mikir. Saya mau kaya raya tajir melintir kayak Pak Haji, punya Robicon, punya Alphard, punya Jeep Mercy, punya Pajero. Ya jangan mikir dong. Kita nih kalau beli bensin Pertalite, ya gimana mau kaya raya? Jadi isinya apa? Pertamax turbo lah. Isi Pertamax turbo mahal, nggak apa-apa. Gitu. Lo kan mikir, Iya. Pertalite habis, dia lu balik lagi. Pertalite habis nih di Pertamina ya, tulisannya Pertalite habis, ada pelangnya ya. Itu kita bisa balik lagi lo pulang. Muter, ntar lagi deh kalau ntar ada lagi. Ya nggak bisa lah. Nih kedua jeleknya nih. Iya. Ibu-ibu nih, kita belanja sayuran, bayar duit 50.000, kembaliannya 10.000. Itu bukan diikhlasin, udahlah buat Ayu aja. Ini malah minta bumbu dapur, minta micin, minta miwon. Empret, gimana mau kaya raya? Masako deh kembaliannya, micin deh kembaliannya deh. Hah? Ya tapi lo nggak kaya raya sampai hari ini, mobil lo mobil gitu-gitu aja. Nggak bisa. Coba bapak dan ibu lihat orang kaya raya di negeri ini. Kalau dia belanja tas mereknya apa? Hermes. Nggak pernah nawar. Berapa nih tas harganya? 700 juta. Dia bayar tuh nggak nawar, pakai ATM BCA. Nih bayar, gesek.
Kita udah bayarnya cash, nawarnya aduh. Gila. Beras baru naik, pada heran. Oh, biasa sekarung harganya 500.000, kok sekarang sekarung harganya 600.000. Oh, waduh, gue tabok juga loh. Ya udah bayar orang buat makan buat perutnya aja kaget. Itu biasanya nggak bakal kaya raya, nggak jauh-jauh rumahnya tipe 21, tipe 36, rumah tetangga sama kita dempet. Apa-apa nawar. Berapa beras sekarang yang merek Cianjur Slip atau apa? Ya, kayak pandan wangi. Berapa pandan wangi sekarang sekilo? 18.000. Ya udah minta 10 kilo atau minta sekarung. Ini enggak. 18.000 masih ditawar. Janganlah. Jadi lo nggak boleh nawar. Orang yang suka nawar hidupnya standar. Oke? Baru lo kaya raya. Ya. Jadi mulai besok lo jangan nawar. Apa aja, mau beli timun kayak apa. Baru denger tomat, harga tomat 22.000 aja lo masuk UGD. Berapa harganya? 28. Oh bukan 22.000. Tomat yang bagus kali. Ini tomat yang jelek 22.000. Tomat apel. Pokoknya lo nggak boleh nawar. Bisa? Mulai hari ini ya. Ini berlaku semua. Ya. Satu lagi boleh Pak Haji? Boleh. Pengen uang piutang kembali secepatnya Pak Haji. Nggak bisa. Uang yang udah di orang jangan berharap untuk balik. Jangan. Uang yang di orang jangan berharap untuk balik. Makanya lu jangan suka ngutangin. Makanya lu jangan suka minjemin. Makanya lu jangan suka berbaik hati, nolong-nolong. Nggak ada nolong. Jadi kalau lu mau lo kasih aja. Gue mau pinjem duit dong 70 juta. Nih gue kasih aja 1 juta. Nih ambil. Begitu. Ngapain nolong-nolong? Nggak ada. Lupain. Ada lagi? Gini Bu Haji, saya itu kan daftar haji, tapi dulunya saya dikirain tanpa riba. Ternyata sekarang ditanya-tanyain teh udah dijumlahin semua, ternyata ada ribanya. Saya tuh sekarang tuh udah nggak 3 Ulangin bulan. lagi pelan-pelan. Nih yang bapak-bapak nggak mudeng, ngomongnya pelan-pelan. Saya tuh daftar haji di Bank Panin Dubai, dikirain tanpa riba. Ternyata Daftar haji di travel mana? di Bank Panin Dubai. Di Bank Penin. Ya. Di Bank Penin, daftar hajinya di Bank Penin. Jadi di kemana didaftarin sama Bank Panin gitu? Apa? Di Bank pakai dana talang dari Bank Panin. Berangkat haji pakai dana talangan di Bank Penin. Ya, Terus? Sekarang tuh saya tuh sudah tahunya dikirain nggak ada ribanya. Setelah dijumlahin ternyata ibu masih punya tunggak atau punya setoran sekian lagi. Oh berarti ada ribanya kata saya teh. Nah sekarang teh saya udah nggak nyetor lagi. Takutnya sekarang teh udah 3 bulan. Takutnya ada yang ke rumah gitu. Takut nagih gitu. Nagih? Iya. Yang nagih siapa? Yang dari Bank Panin. Ya iyalah pasti. Lalu udah pernah make belum duitnya dia? Enggak kan dipakai daftar haji. Udah daftar belum? Udah. Ya pakai duitnya Penin, pakai duit lo. Pakai duit Panin. Ya iyalah, nggak apa-apa ditagih aja dulu. Lo apa-apa takut. Kayak gue kan nih produk riba. Pengennya Pak Haji dilunasin lagi. Ya nggak bisa lah, jalanin dulu. Maunya lu. Jalanin dulu. Jalanin, nikmatin, syukurin. Jangan ujuk-ujuk langsung mau mutus, nggak boleh. Jalanin. Riba biarin riba. Riba kan trennya sekarang. 30 tahun yang lalu juga riba biasa-biasa aja. Ya kan? Iya. Ramai sekarang kan riba. Iya. Dulu juga 40 tahun biasa-biasa aja. Orang kayaknya pada pinjem duitnya. Udah tenang aja, ini kan karena apa? Karena banyak pada training apa seminar tentang riba. Udah nyantai aja. Gue juga dulu riba. Kok riba? Ya dulu mak gue nyekolahin SK buat nguliahin gue. Makanya gue namanya sarjana riba. Banyak nih pasiennya. Udah tenang aja. Jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu. Nanti juga pasti lunas. Lu jangan kalah sama pemimpin negeri ini. Amin. Pemimpin negeri ini minjem duit terus tuh. Ini negara maju ya. Maju gak? Jalan tol nggak macet ya, betul. Udah tenang aja, nanti jalannya ada lunas. Yang kecil-kecil diributin. Akhirnya ntar lu hidupnya susah. Udah pokoknya jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin,
syukurin, nikmatin gitu. Paling utang lo berapa? Lo jangan kalah, negeri ini utangnya berapa? 7.000 triliun. Udah lo ngutang lagi aja, gue setujuin. Gak mau utang lagi. Gak Pak mau, Haji. ya udah. Bebas dari utang. Udah Ya, jangan makasih. ngomongin riba lah, riba udah biarin. Ya, atur nuhun. Ntar kalau ngomongin riba, ntar kita jadi benci sama riba. Nanti kalau benci sama riba, kayak kita sama anjing godain. Guk, 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 guk. Diterkam gak lo mah? Diterkam. Udah riba biarin aja, ntar juga pasti lunas, tenang aja Amin, deh. amin, amin, amin. Gitu. Amin. Pasti. Kalau lo takut riba, kalau diterkam sama riba. Ya kayak ayam kalkun digodain. Kluk, 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 kluk. Dikejar gak sama ayam kalkun? Dikejar, sangkain lo betina bener, dikejar sama jantannya, lo dikawinin sama ayam kalkun. Jangan. Yo, Ya, Bapak. atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Khafidin dari Tangerang. Minggu lalu saya pernah tanya mengenai saya mau jual aset, kan belum laku. Ya. Pak Haji, saya terlalu berharap. Ya. Nah, setelah seminggu ini saya jalani, saya bingung untuk menghilangkan rasa berharap supaya saya nggak berharap tuh gimana caranya? Pak Haji? Lupain bos, lupain. Lu pasang iklan di pos kota, di Kompas, dijual tanah. Udah lu lupain, nanti ada yang ngebel. Tapi kalau inget-inget, kok belum ada yang ngebel ya? Ya itu namanya berharap bos. Lupain kayak orang berak. Emang orang berak diinget-inget kotorannya udah sampai mana tadi? Enggak, lu BAB aja lewat. Masalahnya kan kebutuhan kan juga nunggu Pak Haji yang di belakang. Nah, Ya makanya udah lu harap aja sampai kapan gak kelaku. Gue nggak pernah lihat nih bos kuda gue. Tadi gue pas ngontrol kuda gue, wow pada beranak. Gue nggak ngontrol di kebo gue. Pas kebonya gue lihat, wow pada beranak. Gue nggak ngontrol sapi tadi barusan. Sapi gue pada beranak. Coba kalau gue kontrol, ini sapi kok nggak bunting-bunting. Nggak bisa bos. Selama lo berharap, siap-siap kecewa. Kan ayatnya begitu, betul gak? Peribahasanya, orang yang berharap siap-siap kecewa. Lo siap kecewa, begitu. Jadi nggak boleh. Orang yang berharap sampai kiamat hajatnya nggak bakal terkabul. Itu kata gue SD Impress. Orang yang takut sampai kiamat hajatnya nggak bakal terkabul. Itu kata gue SD Impress. Lo boleh percaya, boleh enggak. Jadi nggak boleh takut. Takut jatuh tempo, takut bayar listrik, takut didatengin saudara minjem, takut ini. Orang yang takut sampai kiamat hajat nggak terkabul. Orang yang takut rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 45. Kalaupun dia punya motor, motor cicilan. Kalau dia punya mobil, mobil cicilan. Kalau dia punya rumah, rumah cicilan. Kalau dia punya pasangan hidup, pasangan hidupnya cicilan. Ya maksud pasangan hidup cicilan tau gak? Suami punya HP, istrinya suka buka-buka HP. Itu namanya istri cicilan. Ya iyalah, ngapain buka-buka HP suami, ntar udah tahu malah yang ada berantem akhirnya cerai. Banyak kan. Udah jangan bos. Jadi lo lupain. Buat apa kebutuhan lo? Orang semua udah atas izin Allah. Jadi lo perlu ini, anak mesti bayar kuliah ini. Itu udah izin Allah, tenang aja. Dulu juga begitu bos. Pak, aku besok mau sekolah kedokteran. Ya udah, nggak punya duit. Gue nggak punya duit. Pak, aku mau kuliah kedokteran. Nggak ada duit. Tapi sekarang setelah ada duit, anak gue semua dokter semua. Tinggal yang satu nih mau masuk. Jadi nanti judulnya gini bos, indah pada waktunya. Yang penting lo bangun jam 00 dulu, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Kita kan enggak, baca Quran enggak, tahajud enggak, bangun jam 00 enggak, senyum enggak, tapi nuntut keperluan sama Tuhan. Akhirnya sama Tuhan dikasih, tapi utang. Tuhan kasih tapi siksa. Jangan bos, lo perlu berapa sih? 1 miliar sebulan. Ya udah paksain baca Quran 12 juz. Tidak ada tamu RDA yang baca Quran 12 juz saldonya di bawah 10 M. Gue belum pernah dengar. Orang yang baca Quran 12 juz setiap hari saldonya di atas 10 M. Lalu paksain itu aja ilmu RDA. Gue kan mau jual tanah, gue perlu ini. Udah lupain, paksain baca Quran. Dengan baca Quran selesai, pasti begitu. Nah kan saya kan udah jalanin sama istri Pak Haji ya, udah mau 3 bulan. 12 juz. Nah itu dia. Kalau Ya 12 bertahap, harus. saya belum. Harus, lo jangan kalah sama anak kecil yang hafal Quran lo bos. Anak kecil 5 tahun hafal Quran 12 juz itu cuma berapa jam. Lalu jangan kalah.
Paksain bos, namanya juga lo perlunya penting ya, lo baca Quran lebih penting. Gue lebih penting nih Ji, anak mau masuk akmil, anak mau masuk kuliah kedokteran, ya lo baca Qurannya harus maksa dong. Nanti kan Allah ganti, bahasanya gitu. Bertahap. Saya cerita sedikit Pak Haji. Kan basic saya sebetulnya kan saya kan ya kalau bahasa di kampung saya pemborong gitu, tapi kalau arsitek nyebutnya saya kontraktor. Nah semenjak COVID itu kan tiba-tiba tuh anjlok tuh. Nah itu berkelanjutan sampai sekarang. Bos, COVID tuh kita harus bersyukur bos. Banyak tamu RDI bersyukur gara-gara COVID. Kok begitu? Pabrik obatnya 3 shift. Ya kan bikin produksi obat tuh, pabrik obat. Bikin tempat tidur. Bikin masker. Sekarang nggak laku bos. Masker nggak laku. Orang sakit nggak ada. Instalasi buat infus. Bos, waktu COVID banyak bos pengusaha pada ijab kabul bos. Sedekahnya miliaran. Kok gitu Ji? Ya bersyukur dengan adanya COVID. Buat lu mah susah, buat dia mah bahagia. Hah? Kalau saya malah anjlok kemarin. Ya iya karena lu gak deket sama Allah bos, gak baca Quran. Gue tanya sama dia, apa yang bikin lo order banyak? Karena gue baca Quran 12 juz. Wow keren. Orderan obat, pabrik obat 3 shift bos. Malah kalau bisa 4 shift deh. Kan dia bikin obat COVID terus tuh. Hijab. Jadi lo jangan takut bos. Lo mesti ingat ayatnya Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi lo jangan yang dilihat jeleknya apa namanya? Bukan jelek, apa namanya tuh? Murkanya jangan dilihat. Aduh, gue kontraktor sekarang lagi sepi. Nggak ada, pasti habis ini rame. Jadi lo mesti apa ya? Mesti semangat, mesti yakin. Lo kan enggak gara-gara COVID nih jadi gue utangnya banyak. Loh, kok gara-gara COVID berarti lo udah nyalain Tuhan dong. Orang COVID udah seizin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau basmi si bangsat-bangsat biar pada mati. Begitu. Kebetulan kita nggak bangsat jadi kita nggak mati. Tenang aja bos, itu udah rencana Tuhan. Kan banyak kan yang gara-gara COVID pada mati kan? Iya. Nah kebetulan kita enggak. Nah, kita pilihan dari Tuhan. Yaudah, jadi lu mesti banyak bersyukur. Ya amin. Terus apa lagi bos? Yang terakhir Pak Haji, saya minta diijazahin. Kan selama ini kan saya ngejalanin itu kan saya belum ketemu Pak Haji. Saya masih lihat di YouTube, terus saya coba-coba praktek ya. Nah, saya jalanin. Nah terus pas Jumat kemarin saya tanya. Nah jawabannya kan karena saya berharap. Ya memang jujur karena memang. Iya lu berharap, iya. makanya jangan. Nah. Nih, ini kan muka-muka berharap nih bos. Lihat ibu-ibu tuh bos. Udah jelek, keriput, peot. Aduh. Ini muka-muka berharap nih bos. Kalaupun dia ketawa tipuan bos. Tipu-tipuan. Yaudah sekarang saya minta diijazahin, minta izin saya mau praktek. Boleh, gue ijazahin. Tapi jangan berharap. Kedua, lo mesti ingat ayatnya Allah. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi lo jangan yang diinget-inget murkanya Allah. Gak punya duit, jatuh tempo. Lo harus rahmat. Pasti kebayar, pasti ada duitnya, pasti selesai. Kita inget gak nih Pak Bu, zaman kita SD, kita kan pernah susah SD. Kok naik kelas tuh? Naik lagi, susah, naik kelas. Ujian, lulus. Dulu katanya kalau ngambil rapot mesti pakai orang tua. Kita nggak ada orang tua. Kebetulan adanya kakak, kebetulan adanya tante. Alhamdulillah dirayu-rayu gurunya bisa. SMP suruh bikin clipping. Kita nggak langganan koran. Mau nyari clipping dari mana orang kita nggak langganan koran? Zaman dulu zaman susah kan SMP. Yang langganan koran kan orang-orang kaya. Clippingnya teman kita fotokopi, kita bikin clipping. Lulus tuh. Zaman SMA. Zaman kuliah, kalau kita sempat kuliah bikin skripsi nyari judul, kita nyari di koperasi bikinnya lama. Udah aja skripsi orang yang udah jadi gue ketik ulang aja, ngapain gue mikir. Jadi tuh skripsi. Bener gue nggak bohong bos. Kita kan suruh bikin skripsi, judulnya sama ada di koperasi. Udah aja gue nyalin, jadi gue sarjana duplikasi. Jadi intinya gini bos, maksud gue. Gimana Pak Haji? Yang lo lihat yang mudah, kemudahan, jadi nanti mudah. Tapi kalau yang lo lihat sulit, nanti hasilnya sulit.
Kalau lo lihat yang lo lihat susah, hasilnya susah. Jadi yang kita lihat apa? Cair, lunas, pasti ada duitnya, pasti terlampaui. Begitu. Jangan takut. Aduh, besok jatuh tempo nih. Kan jatuh tempo besok hari Kamis, sekarang masih hari Rebo. Emang umurnya lu sampai hari Kamis? Kan umur lu ntar malam habis. Tenang aja. Bahasanya. Kita kan takut, aduh hari Kamis besok jatuh tempo. Enggak lah, biarin jatuh tempo, pasti kebayar. Kalau nggak kebayar, besok Jumat pasti kebayar. Pasti kebayar. Nggak tahu Senin kebayar, lumayan. Amin. Cuman bayar denda hari sehari 100.000, kena 5 hari 500.000 bayar. Begitu. Jadi kalau bisa otak lo tuh isinya positif. Iya, kalau lo kan enggak, otak sama pantat sama, jadi kayak otak udang. Tau gak otak udang? Otak udang dalamnya apa? Isinya otaknya kotoran, ya kan? Karena yang dipikirnya negatif-negatif. Duh, kalau gue nanti nggak masuk tender nih, habis. Jangan takut bos, lo jangan kalah sama presiden kita sekarang, Pak Prabowo. Jadi wakil presiden gagal, presiden gagal. Sekarang malah dilului nama orang Indonesia jadi presiden hari ini. Ya kan? Jadi dulu waktu dia jadi wakil presiden sama Megawati kan nggak ada yang milih kan? Jadi presiden lagi sama Pak Jokowi kalah. Jadi presiden lagi sama Pak Jokowi kalah. Sekarang diijab sama anak yatim. Jadi presiden jadi tuh. Diamini sama anak yatim. Usap kepalanya, cium kening ibu yatim. Manjur bos, tenang aja, jangan takut. Terakhir Pak Haji, ya. Saya sama istri saya minta izin mau privat, bisa nggak Pak Haji? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Pokoknya ada waktunya, ada kesempatannya, bisa. Tenang aja bos. Istri saya tadinya mau ikut, cuma tadi karena berhalangan jadi saya berangkat sendiri. Cuma dia bilang, Pak kalau bisa minta privat izin. Boleh bos. Pak Hengki privat cair 450 miliar. Pak Sultan privat cair tuh 150 ngasih gue Rubicon. Pak Sultan ngasih Rubicon, Pak Hengki ngasih gue mobil Land Cruiser. Tuh Pak Jero Sport cair semua privat ngasih gue tuh Pak Jero 3. Fortuner terbaru ngasih gue 3. Bisa lah bos, gak ada nggak mungkin lah. Kayak kemarin privat gue ajarin cair 60 miliar, gue dapat 5,5 M. Lumayan bos. Ya, buat jajan anak-anak besok. Makanya saya mau privat Pak Haji biar cepet. Makanya saya mau privat biar cepet. Ya ntar diatur waktunya dulu bos. Besok gue nanganin orang yang 700 M dulu, 2 orang. Ya udah. Kan lo recehan. Ya belakangan, maksud gue nih gue yang kakap-kakap dulu. Lumayan kan kalau kakap cair kan bos. Ya, anak yatim besok umroh soalnya 1 Ramadan. Kan butuh sangu kan. Gue bilang lo sangonin dulu, ntar gue ajarin. Ajarin gue dulu Ji. Apa lo ntar kalau udah terkabul kabur. Ya kan karena rata-rata yang udah pada terkabul kabur bos. Terbang. Ntar kalau udah mentok balik lagi. Tadi malam kan ada tuh rombongan tuh dari Kemayoran tuh. Bobby, Niken apa siapa tuh pasien gue kadaluarsa bos, datang lagi. Gue bilang nggak bisa, Pak. Pak Haji mau kemana? Gue mau ke Bubur Kuangtung di Pecenongan. Pengen ikut. Lah ini tamunya nggak mau digabung. Gue bilang lu mau gak digabung? Nggak mau gue, maunya sendiri. Nah jadi ntar gue ajarin, tenang aja. Yuk yang lain. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ganung dari Tanjung Priuk. Pertanyaannya apa? Saya dapat pekerjaan itu sebagai host TikTok. Nah saya itu mau Dapat pekerjaannya sebagai host TikTok. host TikTok. Nah saya itu Host disuruh TikTok tuh kayak gimana? ngejual produk yang punya si bos itu. Oh ya, jualan apa? Jualan pakaian. Jadi lu teriak-teriak. Iya, jadi saya sebagai host lah. Nah itu tuh saya tuh pengen itu penjualan dia itu terjual dalam setiap harinya itu gimana Pak Haji? Gampang. Lu gosok muka lu pakai celana dalam tiap hari sebelum live TikTok. Jadi orang lihat muka lu nggak lihat aslinya, lihat celana dalam lu. Lo remes alat kelamin lu 9 kali, lo gosok di muka lo. Semua yang nonton order, semua yang nonton ngeklik beli barang dagangannya. Lakuin selama 9 kali sebelum lo TikTok. Ada lagi? Udah. Makasih Dan banyak, ngucapnya jangan lupa alat kelamin laki-laki gede, alat perempuan gede. Yang nonton pada beli, yang nonton pada beli. Repeat order, repeat order, repeat order begitu.
Ada sebut alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede 9 kali diulang-ulang. Yang nonton order, yang nonton kayak TUC yang dagang sotomi, alat kelamin gede, alat perempuan gede, yang makan enak, balik lagi. Omsetnya dagang sotomi 40 juta per hari. Dagang sotomi. Mau tahu sotomi TUC berapa semangkok? 45.000 sama nasi. Mana ada sotomi 45.000? Di mana-mana kan sotomi harganya 15.000, 20.000. Kok orang pada minat? Yakinnya. Nah, lo mesti yakin. Ya, Pak. Bisa? Bisa. Yuk. Makasih ya Pak Haji. Yang lain? Yuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Supanto dari Blitar, Pak. Blitar. Ya. Pertanyaan apa Blitar? Saya kalau waktu jam 00 itu kantuknya itu Pak yang nggak bisa ditahan, Apa? Pak. Gimana cara untuk menanggulangi kantuk, Pak? Ngantuk. Iya. Celana dalam lo dicopot, taruh di leher, lo minum kopi pahit. Jadi nanti kalau celana dalam lo ikat di leher, nanti nggak akan ngantuk. Kalau lo mau tidur nyenyak, biar nanti pagi bangun jam 00, celana dalam lo ikat di kepala. Nanti kan lo malu keluar dari kamar. Kalau tidur langsung. Lontang-lantung tidur. Saya tidurnya sama temen loh, Pak. Hah? Sama teman-teman gitu di tempat kerja. Ya udah, ikat celana dalam lo taruh di kepala, nanti teman-teman lo kabur, kan lo langsung sangkain lo orang gila, atau lo dibawa ke rumah sakit jiwa, telepon ambulan 911, ini ada satu ini pulang dari RDI gila, halo. Gampang lah bos, celana dalam lo taruh di leher, gitu, ngilangin ngantuk, terus minum kopi pahit nggak pakai gula. Kan ada siapa tamu kita yang kaya raya tajam melintir, cewek Mbak Puri, rumahnya di Ciputat. Dia ngajinya 12 juz semalam karena ngantuk, baca Quran pakai cadar di leher sama minum kopi. Sekarang kaya raya tajam melintir. Kalau baca tuh tulisannya hilang-hilang terus, Pak. Hah? Hilang-hilang terus. Lo sebelum baca Al-Quran lo baca komik dulu. Praktekin dulu bos. Iya. Paksain. Namanya juga orang baru kan. Lo dari kecil kan gak pernah baca Quran tiap hari. Sekarang lo paksain harus baca Quran. Emang begitu. Setannya godainnya lebih kenceng. Bos, setan godain gue emang gak banyak bos. Banyak lah. Kemarin bulan Agustus setan godain gue. Oh apa ya? Aliran sesat ya kan? Rame tuh. Tapi setannya sekarang udah pada mati. Alhamdulillah. Gue ijabin aja bos. Paksain bos. Jangan kalah sama Haji Marco, ini namanya Haji Marco. Haji Marco juga godaannya banyak bos. Gulanya 500. Setelah meraktikin ilmu RDI gulanya berapa? 150. Dia kan komplain sama istrinya, Pak Haji gula gue 500. Udah paksain mah di jam 00 dong. Paksain. Iya Pak. 150. Lu juga begitu maksa. Bos, ilmu RDI cuma maksa. Lu dulu punya istri gak? Sekarang punya istri gak? Punya, Pak. Nah, waktu pengantin baru dulu pada saat ML berhubungan suami istri, lo pada saat sperma mau keluar, lo tekan nggak alat kelamin lo? Pada saat sperma keluar lo tekan nggak? Tekan. Nggak. Ditekan. Tekan. Nah, ini Ya. juga lo mesti neken. Pasti bisa begitu. Iya. Masa sperma mau keluar lo copot, mama copot ya ma, tabok lo, goblok lo. Udah mau enak ditekan lah. Oke? Ada lagi Blitar? Nah, ini mau nunjukin ini Pak, centong Pak. Boleh. Centongnya taruh di alat kelamin, buang. Bentar Pak.